Baik, contoh lain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya riwayat yang sangat terkenal. Pada suatu hari ada beberapa tamu berkunjung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditemui oleh Nabi SAW di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah ngobrol dengan tamu-tamu tersebut, ya kemudian dilihat oleh istri Nabi SAW yang lain yang rumahnya di seberang, yaitu Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa dari tadi tamu ngobrol sama Nabi kok belum disuguh. Maka kemudian ibunda kita Ummu Salamah menyiapkan hidangan, lalu memanggil seorang jariyah, seorang pelayan, untuk mengantarkan hidangan itu kepada Rasulullah dan para tamu yang ada di rumah Aisyah. Diantarlah hidangan itu dibawa ke hadapan Rasulullah dan para tamu. Maka Rasulullah mengucapkan terima kasih, mendoakan kebaikan untuk jariyah tersebut dan mendoakan kebaikan untuk Ummu Salamah. Lalu hidangannya disuguhkan kepada para tamu. Ketika hidangan disuguhkan para tamu dan para tamu sedang akan mengambil hidangan tersebut, ibunda kita Aisyah keluar dari biliknya karena merasa kedaulatannya dilanggar. Ini rumahku, Rasulullah sedang di rumahku, tamunya Rasulullah ditemui di rumahku, siapa yang kasih izin orang untuk ngasih makanan? Ya kalau aman, kalau ada apa-apa nanti gimana? Keluar bunda kita Aisyah karena cemburu yang luar biasa, beliau marah, maka kemudian dalam riwayat itu disebutkan ibunda kita Aisyah menampar piring tersebut sampai jatuh, pecah dan hidangannya berhamburan. Nah, di sini ada contoh lagi bagaimana Rasulullah SAW tidak marah atau menghukum kepada orang yang marah karena cinta. Ketika ibunda kita Aisyah melakukan itu, Rasulullah diam, menahan diri, tidak kemudian berdiri berkacak pinggang terus mengatakan, oh kamu istri nggak tahu diri ya. Kalau dia ngomong begitu, maka ya suaminya lebih nggak tahu diri dari istrinya, memarahi istri di depan tamu, karena istri dan suami itu satu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, kata Quran, ya, mereka adalah pakaian bagimu, kamu adalah pakaian bagi mereka. Jadi kalau ada suami dan istri itu hubungannya kayak pakaian. Fungsi pakaian satu, melindungi dari bahaya. Gigitan serangga, panas, dingin, hewan, macam-macam. Kalau suami istri kok sudah saling membahayakan, itu kehilangan value ini. Yang kedua, gunanya pakaian untuk menutupi aib, menutupi yang tidak pantas dilihat orang. Maka suami dan istri itu ya yang menutupi aib. Kalau ada suami istri kok saling mengumbar aib, sudah kehilangan value ini, value pakaian. Yang ketiga yang namanya pakaian itu memperindah, menjadi penghias. Maka suami istri harus saling memperindah. Nah, inilah Rasulullah SAW. Beliau tidak kemudian menjatuhkan kehormatan istrinya di depan tamu hanya demi membela kehormatannya. Kan kita bisa saja mencari seakan-akan kita nggak bersalah sama sekali di situ. Dengan cara siapa? Menyalahkan pasangan kita. Nggak bisa. Rasulullah tahu aku dan istriku satu. Maka kemudian beliau menahan diri, nggak ngomong, nggak komentar apa-apa. Ketika bunda kita Aisyah masuk, nutup pintu, maka beliau melakukan sesuatu yang sangat solutif. Turun ke bawah, ngambil pecahan piring, hidangan yang berhamburan dikumpulin lagi, yang kotor dibersihin pakai ujung baju, taruh. Dan kemudian mengatakan, kulu wal afu gharat ummukum. Silahkan makan dan mohon maaf karena ibunda kalian tadi sedang cemburu. Ibunda kalian tadi sedang cemburu. Faktual, nggak ada yang dibohongi, nggak ada yang ditutupi, tetapi tidak kemudian menjatuhkan kehormatan. Ibu kalian tadi sedang cemburu. Nah, keluarlah ibunda kita Aisyah tidak lama kemudian. Kita tahu orang itu kalau melakukan hal yang kasar pada orang yang dicintai, beberapa detik kemudian pasti nyesel. Kita marahin anak sampai jewer, beberapa detik kemudian pasti nyesel. Istri bentak suami sampai keder. Beberapa detik kemudian pasti nyesel. Semua yang melakukan sesuatu yang menyakiti orang yang disayangi, itu pasti nyesel. Ibunda kita sama, nyesel. Keluar, kemudian mendekati Nabi SAW mengatakan, terus gimana? Nabi SAW mengatakan, solutif lagi, piring diganti piring, makanan diganti makanan. Selesai. Oke, maka ini Rasulullah mewujudkan apa yang beliau katakan, Rifqan bil qawarir, lembutlah pada gelas-gelas kaca, perempuan itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kalian paksa luruskan dia patah, kalau kalian biarkan dia tetap bengkok. Maka Rasulullah tidak mematahkan, tapi tidak membiarkan bengkok. Kalau Rasulullah berkacak pinggang marah-marah ketika Aisyah banting piring, itu namanya mematahkan. Tapi ketika Aisyah datang menyesal kemudian mengatakan terus gimana? Lalu Rasulullah menjawab, gak apa-apa sayang, pokoknya I love you, gak usah peduliin.
Itu namanya membiarkan tetap bengkok. Nah ini contohnya. Rasulullah tidak marah, tidak menghukum bunda kita Aisyah. Tetapi ketika kemudian dia tersadar dari kesalahannya, maka diberikan solusi juga untuk menenteramkan hatinya yang bersalah. Piring diganti piring, makanan diganti makanan. Itu istimewanya. Barakallahu.